Ya sebetulnya bukan hanya bisa, justru sudah dibuktikan oleh para ulama muslim. Nah cuman saya juga menjelaskan tuh di perdebatan itu, di tengah hegemoni ideologi kaum sekuler gitu ya, orang-orang ateis yang kerap kali mengkerucutkan mana ilmiah pada pengetahuan empiris. Pengetahuan empiris itu artinya pengetahuan yang dasarnya pengalaman indrawi. Ya, kayak COVID itu kan sesuatu yang bisa terindra tuh, bisa diteliti di laboratorium. Jadi kalau orang mengatakan COVID berbahaya itu ilmiah, orang semua sepakat tuh. Ya kan? Kalau sesuatu yang sifat indrawi. Tapi kan sebetulnya sesuatu yang ilmiah itu nggak selamanya terindra gitu loh. Karena kata ilmiah itu sendiri Mas terambil dari kata ilmu. Pertanyaan saya sekarang, apakah pengetahuan manusia itu selamanya diperoleh lewat panca indera? Kan enggak. Ya kan? Kita itu kalau hanya membatasi pengetahuan pada hal yang bersifat indrawi semata, terus apa bedanya kita dengan hewan, dengan binatang-binatang lain? Manusia itu kan sering diartikan sebagai rational animal. Jadi hewan yang berpikir. Jadi keberpikiran itu menjadi diferensia atau pembeda antara kita dengan hewan-hewan yang lain nih. Ya kok bisa gitu kita membangun mindset bahwa sesuatu yang tergolong ilmiah atau pengetahuan yang sahih itu hanya pengetahuan indrawi saja. Enggak dong. Saya sudah memaparkan tuh di perdebatan itu bahwa pengetahuan ilmiah itu enggak hanya sebatas empiris, karena di balik pengetahuan empiris itu sebetulnya tersimpan pengetahuan rasional. Pengetahuan rasional sifatnya itu pasti. Kayak gini Mas nih. Mas Ari bisa nggak saya bilang sekarang Mas Ari itu duduk tapi juga tidak duduk? Duduk tapi nggak duduk. Ya bisa nggak? Orang kontradiktif itu. Kontradiktif dong. Siapa yang mengatakan itu kontradiktif? Kita perlu pergi ke laboratorium nggak untuk memastikan kebenaran kemustahilan itu? Enggak dong, lihat lagi duduk. Iya kan? Jadi logika kita sudah mengamini itu secara pasti kan? Nggak mungkin saya bilang ini tuh gelas tapi juga bukan gelas. Bisa nggak saya bilang ini adalah gelas tapi juga bukan gelas? Labil bener. Iya nggak mungkin, itu nggak logik dong, ya kan? Nah itu contoh pengetahuan rasional, hukum non kontradiksi. Hukum non kontradiksi yang mengatakan dua hal yang bertentangan itu nggak mungkin saling terhimpun, nggak mungkin saling terangkat. Nggak mungkin saya bilang ini gelas sekaligus bukan gelas, gitu loh kan? Ini adalah handphone sekaligus bukan handphone. Itu contoh pengetahuan yang sifatnya rasional.